Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di kebaktian online ini. Adik-adik, Kakak Tika nggak sendiri. Kakak Tika ditemani sama Kakak Tessa yang akan membawakan cerita Alkitab. Oh iya, Kakak Tika juga makasih ya untuk Joshua yang mau mengiringi musik di kebaktian ini. Adik-adik, jangan lupa absen. Absennya bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian tidak bisa, kalian boleh minta sama mama papa untuk menuliskan nama kalian di kolom komentar. Sebelum kita memulai kebaktian ini, kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami di tempat ini. Tuhan, pimpin kami dalam kebaktian ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus saja menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kebaktian lewat online, kita tetap harus semangat dan bersukaria. Yuk kita nyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Dua kita adalah lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada,
Ketika Alkitab yang dibawakan Kakak Tessa. Kakak Tessa. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Baik kan? Ayo sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menyertai kami hingga pada minggu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau mengurapi Kak Tessa agar bisa menceritakan firman-Mu dengan baik. Kiranya kami yang mendengarkan bisa duduk diam dan menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa. "Tongkat." Firman Tuhan. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya.
Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Hai adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan meneguhkan. Kalian masih ingat gak cerita Musa dipilih Tuhan? Iya, Musa dipilih Tuhan untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan. Tapi Musa takut. Musa takut bangsa Israel tidak percaya bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Lalu Tuhan membuat mujizat. Ada 3 mujizat. Yang pertama, Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya. Saat dilemparkan ke tanah, tongkatnya berubah menjadi ular. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk menangkap ekor ular tersebut. Ketika ia tangkap, ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Tapi Musa masih takut. Lalu Tuhan membuat mujizat yang lain. Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Saat dia masukkan, lalu Musa keluarkan, tangannya berubah menjadi sakit kusta. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk kembali memasukkan ke dalam kantong. Saat dia kembali memasukkannya, tangannya kembali sehat seperti semula. Tapi lagi-lagi Musa masih takut. Lalu Tuhan memberikan mukjizat yang ketiga. Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil air dari sungai Nil, ditaruh di dalam tanah kering, lalu saat diambil berubah menjadi darah. Tapi lagi-lagi Musa beralasan bahwa dia tidak pandai berbicara di depan banyak orang. Lalu sejujurnya Tuhan murka kepada Musa. Ia marah kepada Musa. Tapi Tuhan memberikan kakaknya Harun untuk membantu Musa berbicara di depan bangsa Israel. Mungkin kita juga merasakan hal itu. Mungkin dari guru, orang tua, bahkan teman-teman kita merendahkan kita. Contoh, mereka bilang, wah kamu gak bakal bisa ngelakuin kayak gini. Atau mereka bilang, orang tua kita bilang, kamu kan masih kecil, mana bisa lakuin kayak gini, udah gak usah dilakuin. Tapi ingat, Tuhan itu akan mendukung kamu dan memberi kekuatan agar kamu bisa melakukan hal itu. Mungkin kita takut, atau kita juga lemah. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu pasti meneguhkan kamu dan menguatkan kamu. So, kalian jangan takut dan jangan ragu, oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana firmannya? Bagus kan? Sekarang kita masuk ke persembahan. Untuk persembahan, kalian bisa masukin duitnya ke amplop, terus kasih ke mama atau papa. Nanti kita kumpulkan pas lagi sekolah minggu bareng-bareng. Sekarang kita doa untuk persembahan ya. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami hingga pada hari ini. Terima kasih untuk persembahan yang Kau berikan. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, tolong berkati kami agar kami bisa menjalankan apa yang sudah difirmankan tadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.